Unsur-unsur membangun cerita pendek. Cerpen memiliki dua unsur membangun, di antaranya adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Tema biasanya tidak ditulis secara tersurat oleh pengarangnya, melainkan secara tersirat. Untuk dapat merumuskan tema itu sendiri, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema itu merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen yang telah kita buat. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, bisa juga kisah pribadi pengarang sendiri, seperti kisah cinta atau romansa, persahabatan, bisa juga pendidikan, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakternya tersendiri. Jadi jelas bahwa watak atau karakter setiap tokoh itu jelas berbeda-beda. Yang ketiga, penokohan. Tokoh dan penokohan ini saling berkaitan. Lalu penokohan itu apa? Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Cara penggambaran karakteristik tokoh ini itu terbagi menjadi 6 cara. Yang pertama, teknik analitik langsung. Karakteristik tokoh ini diceritakan langsung di dalam cerita. Lalu yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Nah, karakteristik tokoh digambarkan fisik dan juga perilakunya di dalam cerita. Lalu yang ketiga, itu ada penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, di mana lingkungan tempat tokoh hidup dan berinteraksi. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh, bagaimana tokoh berbicara atau berkomunikasi dengan tokoh lainnya. Yang kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Lalu yang terakhir, yang keenam, penggambaran oleh tokoh lain. Karakteristik tokoh itu dijelaskan atau diceritakan oleh tokoh lainnya. Yang keempat, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Nah, biasanya alur di dalam cerita pendek itu dibuat lebih sederhana. Yang kelima itu ada latar. Latar atau setting itu meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan di dalam suatu cerita. Yang keenam itu ada gaya bahasa. Nah, penggunaan bahasa sendiri di dalam cerpen ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Nah, gaya bahasa ini juga disebut dengan majas. Nah, gaya dalam berbahasa itu sendiri terdiri atas 4 bentuk gaya bahasa yang biasanya ada gaya bahasa perbandingan, lalu ada pertentangan, sindiran, sampai ke gaya bahasa penegasan. Yang ketujuh ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Nah, bahkan acap kali para penulis ini menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir dari unsur intrinsik cerpen ini ada amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat ini di dalam cerpen biasanya atau umumnya bersifat tersirat. Oke, itu tadi unsur intrinsik dari cerpen. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ini adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah cerpen itu. Nah, unsur ekstrinsik ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, apa
yang melatar belakangi cerpen itu dibuat. Bisa saja ada latar belakang masyarakatnya, seperti ada ideologi negara, atau kondisi politik, bisa juga kondisi sosial, atau juga kondisi ekonomi. Lalu yang kedua, itu latar belakang dari penulis. Nah, yang termasuk dalam latar belakang penulis itu seperti apa? Yang pertama bisa saja riwayat hidup penulisnya, atau juga kondisi psikologisnya, dan juga aliran sastra yang dianut oleh sang penulis. Lalu yang ketiga ini adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik itu bisa saja nilai agama, atau juga nilai sosial, atau juga nilai adat, dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan terkait unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Unsur-unsur cerpen itu sendiri terbagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik.